dự sân chơi lớn nhất hành tinh lên tới 48 đội. Theo đó, xuất sự của các Ya, sibuk nyinyirin timnas Indonesia, timnas Vietnam malah bernasib seperti ini. Media Vietnam mulai usil soroti timnas U17 Indonesia yang panggil pemain diaspora untuk Piala Dunia U17 2023. Simak selengkapnya di sini. Ya, belakangan sejumlah media lokal Vietnam kerap mengangkat dan membuat pemberitaan miring terkait timnas Indonesia. Namun, timnas Vietnam sendiri lupa untuk berbenah dan mengalami banyak kemunduran. Menariknya, orang yang membongkar kondisi buruk timnas Vietnam adalah pelatih mereka sendiri yang bernama Philippe Troussier. Ya, pelatih asal Prancis itu secara mengejutkan mengatakan bahwa tim Vietnam belum layak untuk bisa disebut tim selevel Asia. Menurut pengganti dari Park Hang-seo itu, pemain Vietnam saat ini banyak kekurangan. Kondisi ini yang menurut Troussier yang menyebabkan Vietnam banyak menuai hasil buruk. Kita harus melangkah lebih jauh untuk mencapai Asia. Masalah kami di Vietnam adalah belum ada terobosan di luar kawasan. Katanya seperti dikutip dari unexpress.net. Dan ditegaskan oleh ex-pelatih Jepang itu bahwa Vietnam seolah tidak punya arahan untuk bisa mencapai target. Saya suka menetapkan tujuan meskipun saya tidak tahu apakah itu bisa dicapai. Tetapi kami membutuhkan arahan dan itu adalah untuk menghadiri Piala Dunia 2026, jelasnya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa tujuan saya adalah menang lawan Hong Kong, ungkapnya. Ya, secara tidak langsung Philippe Troussier malah mengatakan bahwa pemain Vietnam masih berkubang pada masa lalu saat masih dilatih oleh Park Hang-seo. Saya butuh waktu bagi mereka untuk melepaskan yang lama dan membiarkan mereka punya filosofi baru saya, baik itu dalam manajemen, metode, penyesuaian, atau penampilan, ujarnya. Ya, setelah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tidak sedikit media asing yang menyoroti, salah satunya situs Vietnam yang bernama The Tau 247 yang tak ketinggalan. PSSI langsung mempersiapkan skuad Garuda Asia setelah Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah ajang 2 tahunan tersebut. Ya, tak lama menunggu lama, pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti seleksi pemusatan latihan atau TC. TC ini tentu saja digelar sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17 2023 yang bakal berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Dalam pemanggilan pemain ini sudah ada 34 nama baik pemain lokal ataupun diaspora. Ya, meski sudah ada pemain yang dipanggil, perubahan nama dapat saja terjadi. Soalnya PSSI saat ini tengah menjalani seleksi timnas U17 Indonesia di 10 kota dan baru dimulai di Bandung pada hari Rabu 12 Juli kemarin. Maka dengan begitu perubahan pemain untuk skuad Garuda Asia di ajang Piala Dunia U17 2023 bisa saja terjadi. Namun, salah satu media Vietnam The Tau 247 menyoroti soal pemain diaspora yang turut dipanggil. Seperti diketahui dari 34 orang yang dipanggil, terdapat 6 pemain diaspora. 6 pemain itu yakni Welber Halim Jardine, Aaron Nathan Eng, Mahesa Ekayanto, Madrid Agusta, Stefan Kabil, dan Aaron Sutela. Ya, pemanggilan pemain-pemain diaspora ini ternyata membuat media asal Vietnam kembali usil. Media yang satu ini memang bukan sekali dua kali usil dan mengkritik sepak bola Indonesia, terutama soal tim nasionalnya. Kali ini yang mencuri perhatian media tersebut adalah Bima Sakti yang memanggil beberapa pemain keturunan tersebut. Indonesia memanggil sederet pemain asing untuk mengikuti Piala Dunia U17, tulis The Tau 247 dalam judul artikel yang mereka tayangkan. Dalam artikel tersebut mereka bahkan dengan jelas menyematkan Indonesia yang tak lolos kualifikasi Piala Asia U17 2023 tetapi bisa tampil di Piala Dunia U17 2023. Ya, PSSI disebut langsung memanggil beberapa pemain yang menjanjikan untuk bisa tampil di ajang 2 tahunan tersebut. Ya, meski tidak lolos Indonesia U17 di luar dugaan masih bisa mengikuti putaran final Piala Dunia U17 2023 karena menjadi tuan rumah. Tulis The Tau 247. Timnas U17 Indonesia langsung lolos ke babak penyisihan grup Piala Dunia U17 2023 dan berada di pot unggulan. Lanjutnya,
Tidak hanya soal tiba-tiba tampil di Piala Dunia U17 yang menjadi sorotan media Vietnam, mereka pun menyoroti Bima Sakti yang memutuskan memanggil 6 pemain diaspora. Debut tampil menjanjikan, Indonesia disebut memanggil pemain yang bermain di luar negeri. The Town 247 juga menyoroti beberapa pemain yang memang menonjol dan belakangan ini cukup menarik perhatian. Welber Jardim menjadi salah satu pemain diaspora yang banyak mendapatkan sorotan akhir-akhir ini. Hal ini karena gaya pemain atau teknik individu dari Welber Jardim yang disebut luar biasa. Belakangan ini bahkan banyak yang memberikan julukan Neymar Indonesia kepada Welber. Dan tidak hanya Welber, beberapa nama juga cukup terkenal dan mendapatkan sorotan seperti Mahesa Ekayanto. Nah, pemain-pemain diaspora yang dipanggil untuk memperkuat timnas U17 Indonesia itu disebut menjanjikan. Mereka bahkan diyakini bakal bisa membuat Garuda Asia tampil meyakinkan di Piala Dunia U17 2023. Welber Jardim diharapkan bisa menjadi andalan timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Selain Welber Jardim, Mahesa Ekayanto juga merupakan nama yang cukup terkenal, tulis media tersebut. Ya, pemain berkewarganegaraan ganda Indonesia dan Belanda ini bermain untuk FC Dordrecht di Divisi 2 Belanda. Gelandang kelahiran 2007 yang punya fisik sangat bagus dengan tinggi 182 cm ini menjadikan untuk menjadi tumpuan pertahanan timnas U17 Indonesia. Ya, Indonesia memang mulai mendapatkan banyak perhatian dari media asing setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, termasuk media Asia Tenggara yang mulai memperbandingkan Indonesia dengan negara tetangga. Beberapa waktu yang lalu, salah satu media Vietnam juga menilai Indonesia terlalu dimanjakan oleh FIFA karena setelah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, justru mereka kembali dipercaya tetap menjadi tuan rumah. Dan kali ini adalah Piala Dunia U17 2023. Ya, situasi ini pun membuat banyak media tetangga yang mulai usil dan mengkritik persiapan timnas Indonesia ataupun hal lainnya. Sementara itu, saat ini timnas U17 Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi ajang 2 tahunan tersebut. Dan pada edisi ke-19 Piala Dunia U17 kali ini bakal diikuti oleh 24 tim dari 6 konfederasi yang berbeda. Momen ini akan menjadi kesempatan bagus untuk sepak bola Indonesia agar dilihat oleh dunia. Untuk itulah PSSI pun serius mempersiapkan timnas U17 Indonesia dengan harapan Garuda Asia bisa bersaing dengan 23 tim dari negara-negara hebat nantinya.